pertama, terlebih dahulu kami meminta izin kepada Kepala Sekolah SDN 12 Puhun Pintu Kabun untuk melaksanakan kegiatan diagnosis kesulitan belajar. Assalamualaikum. Selanjutnya, setelah meminta izin kepada kepala sekolah dan diizinkan oleh kepala sekolah untuk melakukan diagnosis kesulitan belajar, selanjutnya saya meminta izin kepada guru kelas atau wali kelas di kelas 4 untuk melakukan diagnosis kesulitan belajar kepada salah satu peserta didiknya. Ada beberapa orang, Rafa, ibu yang memiliki kesulitan belajar, dan nanti insya Allah akan dibantu penanganannya setelah kami diagnosis kesulitan belajarnya apa ya Bu. Setelah wali kelas mengizinkan saya untuk melakukan diagnosis kesulitan belajar kepada salah satu peserta didiknya, dan saya pun meminta ledger nilai dari kelas 4 ini untuk diolah dan dilihat kepada siapakah layanan diagnosis kesulitan belajar ini akan diberikan. Seperti tabel-tabel itu anak-anak yang memiliki kesulitan belajar, dan nanti yang rasanya yang memiliki kesulitan paling banyak itu yang akan membantu Ibu. Ibu, terima kasih atas waktunya Bu. Kenapa dulu? Setelah mendapatkan ledger nilai dari wali kelas, kami pun langsung mengolah nilai tersebut. Setelah mengolah ledger nilai, diputuskan bahwa anak dengan nama Rafa Ramadan yang akan mendapatkan layanan diagnosis kesulitan belajar ini. Karena tadi sudah diputuskan bahwa anak dengan nama Rafa Ramadan yang akan mendapatkan layanan diagnosis kesulitan belajar ini, selanjutnya saya meminta izin kepada orang tua Rafa untuk melakukan diagnosis kesulitan belajar kepada anaknya, dan saya pun diizinkan oleh orang tuanya untuk melakukan diagnosis kesulitan belajar kepada anaknya. Setelah meminta izin kepada orang tua Rafa untuk melakukan diagnosis kesulitan belajar, selanjutnya saya meminta izin kepada Rafa dan diizinkan oleh Rafa untuk melakukan diagnosis kesulitan belajar yang dialaminya. Di sini saya meminta lembar jawaban dan lembar soal ujian Rafa kepada wali kelasnya untuk mendeteksi di bagian manakah Rafa mengalami kesulitan pelajaran atau di mata pelajaran tertentu manakah Rafa yang mengalami kesulitan belajar. Ini soalnya ini semua rincian dari Rafa. Kasih Bu. Di sini kami mengolah soal ujian dan lembar jawaban yang sudah diberikan oleh wali kelas tadi. Jadi, Rafa mengalami kesulitan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, PKN, Agama, PJOK, IPAS, dan SBDP. Rafa sering nggak datang ke sekolah atau apa namanya itu sering absen atau sering datang ke sekolah ini? Nggak pernah absen. Absennya kenapa? Sakit atau izin kemana atau apa? Izin sakit. Di rumah Rafa ada ngerjain tugas nggak? Seperti buat PR atau gimana? Ada buat? Iya. Dibantu sama orang tua.
Terus dibantu sama sendiri. Bisa ngerjainnya sendiri. Kalau ngerjain PR sendiri di rumah tuh kalau di sekolah betul nggak atau banyak yang salah? Hah? Banyak yang salah. Iya. Terus kalau di rumah orang tua nggak ada bantu belajar? Ada. Dibantu sama ibu, ayah, kakak, atau adik? Ayahnya ada. Ayah kakaknya ada. Kakaknya ada. Abang ada. Abang di mana sekarang? Paket. Rumahnya dekat sini ya. Kalau untuk mata pelajaran apa yang rasanya Rafa sulit? Sulit untuk Rafa kuasai. Matematik terus. Cik matematik yang sulit dikuasai. Penyebab kesulitannya di Rafa nggak ngerti perkalian atau gimana? Nggak ngerti perkalian atau susah untuk membagi, mengkali atau gimana? Susahnya. Susah untuk menghafal perkalian nggak? Ada dihafal perkalian? Sampai perkalian berapa guru yang hafal? Sampai perkalian berapa baru yang Rafa hafal? Ada hafal? 1 sampai 8 hafal? Hafal? Perkalian 8 hafal? Berarti kalau dari sekolah kan ibu sudah mengajarkan tuh perkalian. Berarti Rafa itu nggak bisanya dari mana? Di mananya Rafa yang nggak bisa? Kalau matematik tuh angkanya sudah kenal semuanya kan, 1 sampai 100 sudah kenal angka kan. Di pembagian terkendala, di perkalian terkendala ya. Berarti kesulitannya itu di perkalian sama pembagian. Kalau di rumah malas belajar nggak? Malas belajar? Enggak. Sering belajar di rumah. Misalnya kalau pulang dari sekolah langsung belajar atau langsung pergi main. Pergi main. Terus belajarnya kapan? Malam. Setiap hari ada PR nggak? Enggak. Jarang dikasih buku PR. Tapi udah lihat. Kalau di rumah itu kan belajarnya malam, sering nggak diulangi setiap malam itu? Atau cuma 1 kali seminggu, 2 kali seminggu? Nggak, menurut Rafa itu sering nggak belajar di rumah ya? Sering? Ya betul. Belajar di rumah dibantu orang tua, kakak, abang. Dibantu siapa? Ibu. Dibantu ibu belajar di rumah. Kalau pulang sekolah kan langsung pergi main gitu. Iya, enggak. Ada iya dan enggak gitu. Iya. Temannya di sini ada banyak nggak? Banyak teman. Suka ikut organisasi, ekstrakurikuler gitu. Ini bukan ekstrakurikuler sama Bapak. Ya, ikut pramuka ada. Ikut misalnya main voli, main basket, main apa gitu. Main apa? Bola. Bola itu cuma waktu olahraga atau kesehariannya gitu? Ke ibu bola. Oh. Jadi Rafa ikut. Berarti absennya nggak sering bolos kan? Mungkin izinnya sakit apa cuma itu kan? Kemarin kapan nggak ujian? Ada nggak menghafal sebelum ujian? Ada.
Dari hasil wawancara dengan peserta didik, dia mengatakan bahwa dia jarang mengulangi pembelajaran yang diberikan oleh gurunya, dan dia pun mengatakan bahwa ketika ada pekerjaan rumah atau PR, dia tidak mampu menyelesaikan PR itu dengan sendiri. Selanjutnya, peserta didik mengatakan bahwa dia rajin datang ke sekolah dan tidak pernah absen. Kalau absen pun itu karena sakit. Dia termasuk anak yang patuh dengan peraturan sekolah, tidak pernah datang terlambat, bergaul dengan teman pun semua teman-temannya suka dengan dia. Inilah hasil wawancara dengan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Sudah mengizinkan. Selanjutnya yaitu menemui wawancara, Bu. Keseharian Rafa di rumah seperti apa, Bu? Kesehariannya di rumah. Dia kesehariannya kadangnya pulang sekolah istirahat sebentar, pergi mengaji. Pulang mengaji buka pergi les. Itu. Kalau hari Minggu tuh pergi latihan apa di sekolah? Randai. Ikut randai di sekolah. Iya. Berarti ikut ekstrakurikuler. Ikut randai di sekolah. Kecil Ibu itu kan si Rafa tuh kalau organisasi atau ekstrakurikuler ikut, cuma kalau dalam pertemanan pun inya disenangi oleh temannya gitu, Bu. Iya. Kemarin dah sedang siswa kan, dan disenangi juga oleh temannya itu dalam berteman gitu kan. Iya. Mungkin permasalahannya di sini kan cuma di pelajaran dia kan. Kalau hubungan sosialnya sudah baik, ekstrakurikulernya sudah diikut. Kalau ke sekolah tuh Rafa tuh sering terlambat atau tepat waktu, Ibu? Dia Lebih cepatnya pergi. cepat pergi ke sekolah. Ada jam 5 ada jago, jam 5 tuh dia jago tuh mandi pakai baju. Ada orang pergi sekolahnya lah tidur di sekolah. Ya kecil Ibu itu absennya pun rancak kecil Ibu. Absennya nggak pernah absen apa selain sakit. Iya. Kecil Ibu. Namun yang talek ke sekolah kan nak menangis kalau talek ke sekolah tu menangis jam 7 kelas seperempat di baru dua nak talek izinnya tu. Tanda izinnya. Terus tujuan lah apa itu. Selanjutnya apakah sering di rumah tuh Rafa ketika pulang sekolah tuh mengulangi pelajarannya itu ketika cuma les atau ketika sampai di rumah atau pada malam harinya sering belajar gitu ya? Kadang-kadang kalau LPR agak sulit saya deh kerjanya di rumah pulang sekolah. Kalau enggak ada buku tuh masih kecar di lesson ada. Ya. Berarti selanjutnya kendala yang sering terjadi ketika belajar di rumah, ada nggak kendalanya ketika si Rafa belajar di rumah? Iya, adiknya mengadu. Adiknya ini kan? Adiknya sekolah. TK. Oh, TK. Iya, ini kalau sekolah adiknya. Jadi yang TK aku kalau abangnya beraja tuh ikut loh. Ketika guru memberikan PR kepada Rafa, orang tuanya pun ada bertanya kalau dia ada PR atau tidak. Namun kesulitannya orang tua Rafa ini kadang bisa membantu Rafa menyelesaikan PR, kadang tidak. Terutama itu di PR matematika, karena orang tua Rafa juga memiliki keterbatasan pengetahuan. Orang tua Rafa mengatakan bahwa Rafa termasuk anak yang rajin ketika pergi ke sekolah. Jam 7 itu dia sudah harus berada di sekolah. Terus dia tidak pernah absen. Kalaupun absen itu mungkin hanya karena sakit atau ada keperluan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Dan orang tua Rafa pun mengatakan bahwa teman-teman Rafa cukup senang dengannya dan teman-temannya sering main ke rumah Rafa. Itulah hasil wawancara dengan orang tua Rafa. Pada kesempatan kali ini Manda mau wawancara Ibu tentang keseharian Rafa di sekolah itu bagaimana kesehariannya? Kalau istilahnya berteman baik bagus. Tapi kalau untuk belajar memang sulit, terutama mata belajar itu dia susah. Yang perkalian itu dia belum apa? Perkalian sama sekali dia belum hafal. Kita yang 1 sampai 10 itu belum ada.
Kalau datang di sekolah tuh dia sering terlambat, Enggak terlambat. ya kata gitu. Kalau kendala yang ibu alami saat mengajar orang tua Dia tuh nggak nangkap apa aja. Kalau bekerja dia asal kerja aja. Pokoknya kerja selesai udah kumpul. Betul. di kesulitan pembelajaran ini tuh mata pelajaran apa aja gitu? Semuanya seluruh mata pelajaran. Kalau dia di dalam kelas tuh gimana Bu? Misalnya pada saat jam pelajaran itu sering berjalan-jalan atau gimana? Dedek. Cuman kadang dia bicara kadang kiri belakang. Bukan dia jalan depan. Kalau mudah nggak tersinggung oleh temannya itu? Kalau mudah tersinggung, lihat bagaimana keistenan temannya. Kalau sebatas iseng biasa dia enggak marah. Tapi kalau memang udah menyakiti dia, marah dia. Karena dia ngerti temannya. Dia termasuk orang yang keras aja gini. Dia termasuk orang yang keras juga, tapi nggak terlalu keras ya. Masih bisa sifatnya masih bisa diubah. Ya, Untuk absen kehadirannya absennya terus. Dia ada apa hadir tempat keterangan jarang. Intinya dia datang terus. Datang nggak pernah terlambat. Semua kegiatan dia ikuti. Ekstrakurikuler ada dia ikuti landai. yang di bidang olahraga Ada ikuti. Cuma dibawa ke Jombang. berarti cuma ikut aja. Olahraga ya. Untuk landai kemarin ikut dia kan itu grup kan. Terus misalnya dia kan ada PR itu PR-nya ada dia kerjakan. Cuma yang kerjakan itu nggak ada mana. Dikerjakannya sampai selesai. Guru Rafa mengatakan bahwa ketika Rafa membuat pekerjaan rumah yang diberikan olehnya, dia sering salah. Palingan yang betul itu hanya 1, 2, atau 3. Terus selanjutnya ibu mengatakan bahwa Rafa di kelas itu hanya diam-diam saja. Selanjutnya ibu juga mengatakan bahwa absen Rafa itu lengkap dan Rafa itu hadir terus, tidak pernah absen. Ketika absen itu hanya karena sakit. Selanjutnya ibu juga menjelaskan bahwa Rafa termasuk anak yang pintar dalam bergaul. Teman-temannya pun menyukai dia dalam bermain, tetapi ketika belajar, Rafa sulit untuk memfokuskan perhatiannya ketika guru menerangkan pelajaran yang sedang berlangsung. Selanjutnya, ibu juga menjelaskan bahwa Rafa ikut ekstrakurikuler seni di sekolahnya, yaitu randai. Dan Rafa sangat berminat di randai tersebut. Sekian hasil wawancara dengan wali kelas Rafa. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengadministrasikan sebuah instrumen non-tes, yaitu Aum Umum. Aum Umum adalah alat yang digunakan untuk mengungkapkan masalah-masalah umum yang dialami oleh peserta didik berkaitan dengan upaya dan penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling. Jadi, pada Aum Umum ini peserta didik diminta untuk membaca buku tes Aum Umum dan mengisi bagian mana atau pernyataan-pernyataan yang menjadi masalah bagi peserta didik pada saat ini. Kemudian peserta didik diminta untuk menyilangi nomor tersebut di bagian lembar jawaban. Jadi inilah permasalahan-permasalahan secara umum yang dimiliki oleh Rafa. Nomor masalah beratnya ada nomor 028, yaitu kerongkongannya merasa terganggu dan merasa serak. Selanjutnya itu di bidang diri pribadi di nomor 056,
dan 057, yaitu Rafa sering mengalami mimpi buruk dan ceroboh atau kurang hati-hati dalam melakukan sesuatu hal. Permasalahan selanjutnya yang dialami oleh Rafa yaitu pada aspek pendidikan dan pengajaran dengan nomor 036 dan 038, yaitu tentang Rafa ini merasa cemas akan tinggal kelas dan cemas tidak akan lulus atau tamat dari sekolah ini. Selanjutnya pada aspek keadaan dan hubungan dalam keluarga, nomor masalah yang dialami Rafa yaitu nomor 04, yaitu tentang dimarahi orang tua karena terlalu banyak menggunakan handphone. Itulah hasil dari aum umum yang dimiliki oleh Rafa. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengadministrasikan AUM PTSDL. AUM PTSDL adalah alat khusus untuk mengungkapkan masalah-masalah khusus yang berkaitan dengan upaya dan penyelenggaraan kegiatan belajar. Jadi, inilah hasil dari pengadministrasian AUM PTSDL yang sudah diberikan kepada Rafa. Mutu skor kegiatan belajarnya yaitu 103 dengan presentasi 98%. Masalah yang dialaminya yang paling banyak yaitu terdapat pada persyaratan penguasaan materi pembelajaran, yaitu dengan jumlah 4 masalah dengan presentasi 36 masalah. Baiklah, di sini saya akan mengadministrasikan FKPMP. FKPMP yaitu format kesulitan penguasaan materi pembelajaran yang dialami oleh siswa. Jadi, di sini siswa diminta untuk mengisi mata pelajaran manakah yang dianggap sulit baginya. Jadi, inilah mata pelajaran yang dianggap sulit oleh Rafa. Yang pertama yaitu ada mata pelajaran matematika dan yang kedua yaitu ada di mata pelajaran agama. Berdasarkan dari hasil sosiometri yang sudah diolah, Rafa sangat disenangi oleh teman-temannya dalam bermain, baik itu teman yang disenangi dalam pilihan bermain 1 maupun teman yang disenangi dalam bermain pilihan 2. Tetapi dalam teman yang disenangi untuk belajar, Rafa termasuk anak yang terisolir. Jadi, berdasarkan data-data instrumen yang telah dikumpulkan seperti AUM umum, AUM PTSDL, FKPMP, sosiometri, dan wawancara, dapat ditemukan bahwa faktor-faktor penyebab kesulitan belajar Rafa yaitu yang pertama ada dari faktor internal atau dalam diri Rafa itu sendiri. Ketika belajar, Rafa terlihat malas belajar, dan ketika belajar pun Rafa terlihat seperti lelah sekali dan sulit untuk berkonsentrasi. Ketika di dalam kelas, dia sering menundukkan kepalanya di atas meja. Dan selanjutnya yaitu dari faktor eksternalnya. Yang pertama yaitu karena orang tua Rafa kurang mengerti atau kurang paham mengenai mata pelajaran matematika untuk anak kelas 4 SD sekarang ini. Karena menurut orang tuanya pembelajaran anak SD saat ini sudah jauh. Dan selanjutnya yaitu dari faktor eksternalnya yang mengganggu Rafa yaitu ketika belajar di rumah, Rafa sulit untuk berkonsentrasi karena terlalu banyaknya orang di rumah atau karena adik Rafa mengganggu ketika dia sedang belajar. Itulah faktor-faktor penyebab dari kesulitan belajar yang dialami oleh Rafa. Jadi inilah beberapa rancangan program diagnosis kesulitan belajar yang akan dilaksanakan kepada Rafa.
Baiklah, untuk remedial yang pertama ini saya akan memberikan remedial tentang matematika, yaitu perkalian kepada Rafa, karena dia memiliki kesulitan dalam perkalian dan belum hafal perkalian, terutama pada perkalian 6, 7, 8 dan 9 sama 10 itu dia sudah mulai menghafalnya, tetapi belum hafal juga. Jadi pada kesempatan kali ini kita terlebih dahulu akan memberikan pemahaman lebih tentang perkalian 6, 7, 8. Berarti Rafa kali-kali bara Rafa yang alun pandai, yang alun hafal di Rafa. Anak, limu, limu berat. Berarti bisa kali-kali limu. Coba kali-kali limu, sabi. 1 kali limu, 5 kali 2, 2 kali limu, 3 kali limu, boleh. 4 kali limu, coba kali-kali 6. 1 kali 6, 2 kali 6, 2 balik. 3 kali 6, 2 balik. 4 kali 6, tambah 6 ya. 4 balik Di sini saya membuatkan perkalian 6 dari 6 kali 1 sampai 6 kali 10, dan saya minta Rafka untuk mengerjakan perkalian tersebut di dalam sebuah kertas. 36. Dan di sini Rafa masih terlihat sibuk untuk mengerjakan perkalian yang saya berikan tadi. Di sini saya memeriksa pekerjaan yang saya berikan ke Rafka tadi, yaitu membuat perkalian. Tetapi ternyata masih ada salah di perkalian 6 kali 7, 6 kali 8, 6 kali 9. Di situ yang salahnya. Anak dong, duduk sekolah. Coba Rafa sebutan dulu. 1 kali 7 bara. Duduk. 1 kali 7, 7, 2 kali 7, 4 balik. 3 kali 7, 2, 1. 4 kali 7, 28. 28. 5 kali 7, 35. 6 kali 7, 42. 7 kali 7, 49. 8 kali 7, 56. 9 kali 7, 63. 10 kali 7, 30. 9 kali 10. Duduk. 1 kali 9, 9. 2 kali 9, 8 balik. 3 kali 9, 27. 4 kali 9, 36. 5 kali 9, 45. 6 kali 9, 54. 7 kali 9, 63. 8 kali 9, 72. 9 kali 9, 81. Dah. Selanjutnya saya memberikan tugas kepada Rafa di rumahnya untuk menghafal perkalian yang sudah saya ajarkan tadi, yaitu perkalian dari 6, 7, 8, 9, dan 10, dan menyuruhnya untuk menghafal di rumah. Sekian dulu pertemuan kita pada remedial kali ini. Lanjut di remedial hari berikutnya. Ini di hari berikutnya saya minta lagi Rafa untuk mengerjakan perkalian 6, 7, 8, 9, dan 10. Perkalian yang sudah dikuasai Rafa, yang pertama itu perkalian 6, perkalian 7 itu masih separuh, perkalian 8 itu masih separuh juga, perkalian 9 dan 10 itu juga dikuasai. Jadi yang masih belum dikuasai itu perkalian 7 sama 8. Jadi itulah hasil pembelajaran Rafa di hari kedua remedialnya untuk lebih menguasai tentang perkalian.
Jadi pada kali ini saya memberikan Rafa pahami pengayaan soalnya. kepada Pasti dapat Rafa Rafa untuk jawabannya. mengulangi Lambang soal-soal bilangan ujian yang benar telah dari diujiankan pada mid semester 7.501. lalu. Nah, nomor 6 lagi. Nilai tempat dari angka 1 12.000-an. Nomor 8, nomor 7 lah. Pernyataan bilangan yang kurang dari. Yang mana yang kurang dari? Yang kurang D. Udah paham Rafa tanda itu? Yang mana yang kurang, mana yang sama dengan, mana yang lebih besar? Udah? Ya. Ini kalau ini apa nih bacanya nih? Coba baca dari angkanya, ininya baca terus angka ini, coba. Sampai 250. Oke. Besar. 4.405. B. Lambang bilangan yang benar dari 7.501 yang mana? Yes, dapat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengayaan yang kedua kepada Rafa dengan cara memberikan soal-soal ujian yang diujiankan pada semester 1 kemarin dengan nomor soal dari nomor 11 sampai nomor soal 20. Yang dari yang terkecil. Nah, baca dulu soalnya. Iya. Urutan bilangan dari yang terbesar pada bilangan di bawah ini adalah 3726, 3676. Nah, ini dari yang terbesar 7 kan 5. Iya. Nah, yang nomor 2 itu urutan bilangan dari yang terkecil pada bilangan di bawah ini dari yang terkecil. Coba cek lu sebelahnya. Iya nak. Dari terkecil. 21, 22, 23. Iya. Kecil kalau besar. Iya. Ini baca soalnya. Urutan bilangan dari yang terkecil pada bilangan di bawah ini adalah berarti jawabannya 5.421, 5.422. Inilah hasil pembelajaran kita pada hari ini. Rafa sudah mulai betul dengan semua jawaban yang telah diberikannya. Jadi, karena tidak memungkinkan untuk mengevaluasi hasil dari diagnosis kesulitan belajar ini, karena peserta didik sudah pada libur, jadi saya berinisiatif untuk menelpon guru wali kelas Rafa dan menanyakan apakah Rafa nilainya sudah mulai bagus dalam mata pelajaran. Tetapi sayangnya belum semua mata pelajaran yang dikuasai oleh Rafa. Tetapi nilai Rafa sudah cukup tinggi dari yang kemarin sebelum dia melakukan diagnosis kesulitan belajar. Walaupun itu hanya sedikit, tetapi itu adalah sebuah perjuangan yang besar untuk sampai kepada tahap saat sekarang ini. Semoga dengan adanya kegiatan diagnosis kesulitan belajar ini, Rafa bisa terus meningkat prestasinya, baik itu dalam prestasi akademik maupun dalam prestasi non-akademik yang diikutinya, seperti ekstrakurikuler tadi. Amin. Sekian tugas diagnosis kesulitan belajar dari saya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.